Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kahindra. Setelah sekian lama nih aku nggak upload video. Alhamdulillah kali ini bisa upload video lagi. Gak kerasa banget nih teman-teman, bulan Ramadan itu tinggal beberapa hari lagi ya. Bener-bener gak kerasa nih bulan Ramadan ini tuh kayak gitu cepet gitu ya berlalunya. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini kita tuh bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini ya. Oke, di video kali ini tuh aku mau sharing tentang budgeting ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini aku mau evaluasi budgeting di bulan Maret. Oke, ini adalah sisa uang yang ada di dompet ya teman-teman. Ini tuh sekitar 20.000 ya teman-teman, si total sisa dari bulan Maretnya. Tapi sebenarnya pengeluaran di bulan Maret itu melebihi ini gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu kan ada sedikit tambahan penghasilan. Jadi untuk uang di bulan Maret ini tuh aman-aman aja gitu. Karena biasanya memang bener ya kalau di bulan puasa itu pengeluaran itu akan semakin besar gitu untuk keperluan Ramadan seperti takjil, berbuka gitu ya dan lain-lain. Dan terutama di bulan Ramadan ini tuh aku lagi semangat gitu ya untuk bikin berbagai aneka cemilan gitu ya yang baru yang aku sukain gitu, dan alhamdulillahnya ada rezekinya. Oke, uang sisa dari bulan Maret ini 20.000 itu ya. Di sini tuh aku mau tabungin ke tantangan menabung 2 juta rupiah. Ini tuh dikit-dikit sih ya, aku isinya tuh masih banyak. Mungkin ini tuh udah 1 tahun lamanya, mungkin hampir satu tahun ya. Ini aku bikin tantangan ini, tapi memang kan setiap bulannya tuh nggak selalu ada sisa gitu ya, jadi masih terisi sedikit. Tapi nggak apa-apa karena memang itu tuh bukan tabungan utama yang benar-benar dibutuhin ya gitu. Oke, selanjutnya seperti biasa nih, setiap bulannya itu aku akan selalu menyisihkan beberapa lembar uang 2000-an dari jatah bulanan ya. Ini tuh uangnya disisihin enggak dipatok gitu ya, jadi semaunya aja nih. Ketika misalnya memang minggu ini tuh ada yang berlebih gitu ya, 2000-nya aku sisihin gitu. Dan di bulan ini tuh aku ngumpulin sebanyak 9 lembar nih ternyata. Pokoknya buat temen-temen yang lagi memang belajar menabung atau misalnya menabungnya belum bisa banyak, bisa dimulai dari menabung uang 2000-an ini, karena memang ini tuh benar-benar gak kerasa untuk ngumpulinnya gitu. Jadi gak berasa berat gitu ya, tahu-tahu udah banyak aja sih lembaran 2000-nya. Oke, di sini tuh aku gabungin lagi sama sisa tabungan 2000-an dari bulan lalu ya teman-teman. Nah, ini di sini aku arsir 10 lembar uang 2000-annya ya, dan sampai bulan ini tuh udah terkumpul 11 kotak gitu uang 2000-an. Oke, sekarang waktunya budgeting di bulan April ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah pada budgeting di bulan Aprilnya? Di bulan April ini ada momen Lebaran Idul Fitri ya, yang biasanya itu pengeluarannya juga akan menjadi lebih besar gitu ya, karena kita memang bisa aja bikin kue gitu atau beli gitu, dan misalkan ngasih THR dan lain-lain ya. Pokoknya sebelum keuangan ini itu keluarnya lebih besar gitu ya, karena nggak terkontrol, kita tuh harus banget ini untuk ngebudgetin ya, anggaran yang ada di bulan April. Jangan sampai nanti di akhir bulan, karena memang kita udah mengeluarkannya untuk Idul Fitri di akhir bulan itu jadi seret gitu ya. Jadi wajib sih untuk melakukan budgeting. Dan juga buat teman-teman yang punya THR itu juga menurutku harus di budgeting juga ya, karena biar terkontrol aja untuk pengeluarannya. Oke, seperti biasa untuk budgeting ini aku akan buat menjadi 3 kotak ya teman-teman. Yang pertama itu ada kotak saving, ada kotak giving, dan ada kotak living. Nah, untuk mengatur keuangan itu biasanya tuh aku coret-coret dulu nih teman-teman, coret-coret di buku gitu ya. Dan yang aku tuliskan pertama itu adalah sebenarnya living. Nah, living dulu, setelah itu baru diperkirakan nih bisa savingnya berapa. Dan nanti setiap awal bulannya itu uang yang diperuntukkan untuk saving itu tuh aku akan pisahkan terlebih dahulu gitu, biar enggak
terambil. Oke, untuk saving di bulan ini tuh aku menyimpan agak lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya ya teman-teman. Yang pertama itu yang jelas itu aku akan menyisihkan sebagian untuk tabungan rekening. Terus yang kedua ada pendidikan anak nih aku anggarin 150.000. Terus ada investasi itu 100.000. Ada tabungan lebaran nih, tabungan lebaran 150.000. Ini tuh tabungan lebaran untuk tahun ini ya teman-teman. Jadi aku nabung 10 bulan terakhirnya itu di bulan April. Terus selanjutnya ada kebutuhan seperti skincare kayak servis motor ya, itu aku anggarin 100.000. Dan ada dana tak terduga atau dana jaga-jaga yang aku akan tabung itu 50.000. Dan untuk givingnya aku akan kasih sebagiannya kepada orang tua. Selanjutnya ini ada di living. Oke, untuk living ini ada beberapa anggaran yang aku naikin ya teman-teman. Di antaranya itu anggaran untuk beras dan telur. Di sini tuh yang tadinya biasanya aku anggaran 175.000 per bulan untuk beras dan telur, aku naikin menjadi 200.000. Kenaikannya mungkin gak signifikan ya teman-teman, karena memang setelah aku hitung-hitung 200.000 insya Allah cukup. Dan kalau misalnya kurang untuk telur itu biasanya aku ngambil anggaran dari belanja mingguan. Nah untuk belanja mingguan per minggunya itu 150.000. Dan untuk minggu terakhir itu aku anggarin 50.000 karena biasanya cuma 2 hari atau enggak 3 hari aja. Nah untuk yang lainnya itu masih tetap sama ya, kayak galon gas nih aku anggarinnya 125.000. Terus kebutuhan anak 400.000, jajan untuk setiap bulannya atau bulan April ini aku anggarin 200.000. Transportnya ini aku naikin 50.000 ya menjadi 400.000. Terus ada dana jaga-jaga ini aku anggarin 50.000. PDAM listriknya aku anggarin 300.000 dan ini alhamdulillah cukup ya teman-teman. Terus yang terakhir ada internet ini aku anggarin sebanyak 200.000. Ini itu untuk 2 orang ya teman-teman, untuk aku dan suami itu. Jadi per bulannya itu 100.000 ambil paketannya. Oke, ini waktunya untuk memasukkan uang-uang yang pembayarannya cash ke dalam dompetnya masing-masing ya. Gimana nih teman-teman, udah pada budgeting di bulan Aprilnya? Karena memang kan bulan April ini bersamaan dengan adanya THR ya bagi kita yang misalnya punya itu ya, alhamdulillah THR. Maka dari itu ini harus dipisahkan nih antara budgeting bulanan sama budgeting THR. Jangan sampai disatuin karena jadi merasa kita tuh banyak uangnya padahal kan ada kebutuhan bulanan yang harus dicukupi. Dan alhamdulillahnya di tahun ini tuh aku punya tabungan untuk lebaran juga. Jadi bisa menambah anggaran gitu ya, menambah anggaran untuk keperluan lebaran dan bisa menabung lebih banyak untuk keperluan pendidikan anak. Karena memang sekarang pendidikan itu ya, pendidikan anak misalkan kita mau nyekolahin ke sekolah yang berbasis Islam itu luar biasa ya biayanya. Tapi sekarang itu aku berusaha aja untuk menabung ya, untuk nanti sekolahnya ya disesuaikan dengan dana yang ada gitu ya. Mudah-mudahan bisa di sekolah yang terbaik gitu ya. Yang penting kalau misalnya tidak bisa ke yang diidamkan, minimal dari rumahnya, berarti kita yang harus mengupgrade diri, kita yang harus lebih banyak meluangkan waktu di rumah untuk mendidik anak ya teman-teman. Apalagi kita sebagai seorang ibu ya, sebagai madrasah pertama untuk anak. Oke, selanjutnya di sini itu aku lagi masukin ke dompet saving, yang savingnya itu secara cash ya. Tadi ada dana lebaran, terus ini ada dana jaga-jaga, ada untuk kebutuhan servis motor, sama ada untuk skincare. Oke, ini udah beres nih untuk menyimpan uangnya ke dalam dompet. Dan sekarang ini aku akan pindahkan dari dompet hitam ke dompet coklat ini. Jadi dompet coklat ini adalah dompet yang selalu aku bawa kemana-mana. Di sini ini aku juga simpan belanja bulanan di dompet utamanya. Terus ada di plastik-plastik ini tuh aku akan masukin beberapa kategori ya, kayak kebutuhan anak. Di sini aku akan masukinnya 50.000 per minggu. Terus ada beras. Jadi di minggu ini aku akan beli beras nih, beras, telur sama gas. Di sini aku anggarin 100.000 aja.
Selanjutnya, nah untuk jajan di sini aku anggarin 50.000 ya per bulannya. Oke, alhamdulillah udah beres budgeting di bulan Aprilnya. Mudah-mudahan dari konten budgeting ini ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Bukan masalah nominalnya tapi cara untuk mengatur keuangannya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum, bye-bye.